Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qatama ramadana summa ja'abadahu bisawar wal ama ala salimina bidil fitri wa khairi nawar. Ashhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal ahwal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bayan al-Quran biyabsoi wal aqwal fatuba lisa imina a'idina faizina bikair liwal amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, takzim, kami muliakan, para alim, ulama, tokoh masyarakat di kompleks perumahan Masjid Fajar Ramadan Kota Medan, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pertama-tama, kita tidak kaget dalam kondisi dan suasana seperti ini atas informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa Indonesia dan seluruh dunia ini sedang mengalami pemanasan global. Ini baru ekstra. Tujuan daripada manusia hidup, komitmen konsistensinya adalah mati. Matinya manusia itu mempunyai ruang kekuatan argumentasi yang kuat, baik dalam praktik etika, dalam praktik logika, maupun dalam praktik estetika. Artinya manusia sebagai makhluk diterangkan dan ditempatkan Allah bukan pada ruang yang hampa. Dari zaman berganti zaman, manusia ini ditempatkan dalam suatu ruang kehidupan untuk mengukur jarak kehidupan. Begitu dia lahir, dia berinteraksi sosial dalam aspek kehidupan dia, dan kemudian dia mengakhiri hidup itu. Inilah panduan daripada komitmen Islam. Dan dari perjalanan hidup inilah manusia akan melihat, oh ternyata saya dalam posisi sebagai orang yang benar. Siapa yang bilang Anda benar? Bukan diri bapak ibu saya yang menilainya, tidak. Yang mengatakan itu adalah sesuatu yang bukan makhluk. Pencarian teori teologis inilah, perhatikan baik-baik kalimat saya, teori teologis. Artinya pencarian nilai-nilai substansi agama inilah yang mendorong manusia melihat lebih jelas. Oh, saya beriman, saya kafir. Begitu. Saya orang beriman, saya juga orang kafir. Dari mana? Dari praktek kehidupan teori. Teori ini akan terus bersambung dalam substansi kehidupan sejarah. No history, no truth. Kalau sudah bicara sejarah, berarti sejarah akan meninggalkan jejak. Apa jejak itu? Jejak itu teori. Apa teori itu? Teori itu membentuk sebuah argumentasi. Kalau kita kenal sekarang ini sains, ilmu pengetahuan. Contoh sederhana, ibu bapak mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi. Apakah informasi dari kakek kita yang memberitahukan, saya ketemu abad ke-6 lalu, ketemu laki-laki bernama Muhammad.
ke Medan. Cerita ini dikembangkan di Medan. Saya bertemu Ahmad bin Abdullah, orang memanggilnya Muhammad. Ibu bapak percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Saya tidak percaya. Karena mustahil kakek saya bertemu Nabi Muhammad dalam rentang historik yang jauh. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang abad ke-6, abad ke-5 jumpa dengan kakek kita? Mari. Ibu bapak cenah dengan baik. Siapa yang memberitahukan Nabi Muhammad Nabi? Yang saya bilang tadi, teori mana? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Baru kita tahu. Apalagi saya jauh di seberang sana, alias berbalik belakang, kontras dengan fakta historik dari nenek moyang saya. Artinya secara nasab, bukan nasab ya, nasab dari silsilah genetika, dari keturunan keluarga saya itu orang yang bukan Islam. Sulit ya. Secara logika ini menuntut. Kok bisa-bisa ya? Kita saja sudah Islam, berat sekali melakukan perintah Islam. Apalagi yang bukan Islam. Ini yang membuat Palestina pura-pura. Antara teori dan praktik tidak sesuai. Artinya ada orang beriman kelakuannya kafir dan munafik, ada orang kafir kelakuannya ada itu. Tapi yang namanya mutiara tetap, namanya yang hanyut di pinggir sungai sana tai tetap. Bu, emas itu kuning atau putih? Putih dan kuning, tapi identik dengan emas itu adalah kalau yang hanyut di kali sana tadi, emas boleh hanyut. Ada yang beriman kelakuan kafir dan munafik, ada yang kafir kelakuan Islam. Tapi saya cepat-cepat garis bawahi, karena kita ini suka berdebat dengan sama-sama Muslim. Saya cepat garis bawahi. Tapi yang namanya mutiara tetap dilempar ke dalam lumpur kotoran, dilempar ke dalam becek, cuci kemari, bersihkan dia, mutiara tetap mutiara. Muslim tetap Muslim, seburuk apapun. Inilah nilai berharga dalam komitmen tauhid. Kendati barang ini sudah, mutiara ini sudah hancur lebur. Saya pernah berkunjung ke satu bank konvensional. Lalu saya masuk ke ruangan teman saya. Kamu jobmu di sini apa? Seleksi uang lokal. Ada yang sudah robek, ada yang sudah sambungannya sudah tidak ada. Oh, kamu kerjanya ini di bank? Iya. Ini nanti kita sambung lagi Ustaz jadi baru. Saya terus bayangkan, oh beginilah. Kira-kira beginilah orang Islam ya. Maksud Ustaz? Nah, kira-kira beginilah orang Islam nanti di akhirat. Ada yang mati nanti tidak ada tangan. Jadi waktu di akhirat dirapikan lagi, dibersihkan lagi, disatukan lagi. Itu orang beriman. Sempurna hidupnya. Makanya mesti bilang kepada Rocky Gerung, orang-orang filsuf yang masih bersikeras tidak mau bersyahadat. Kita masuk Islam itu bukan menyempurnakan nilai agama, bukan. Kita masuk Islam itu menyempurnakan nilai kodrati yang ada pada kita yang tidak sempurna. Bruce Lee dikenal legendaris China dengan bela diri. Mati juga kan? Mati. Soeharto,
berapa puluh 2 tahun, 32 tahun berkuasa. Pada waktu dia berkuasa, tak sangka akan selesai hidupnya. Kita masih kecil-kecil, roda kehidupan berputar. Meninggal Soeharto, kita tumbuh dewasa, sekarang sudah jadi tua. Cepat sekali dunia ini berputar. Kita berkumpul di masjid seperti inilah, mengingat-ingatkan. Tadi Pak Sam bilang sama saya, Ustadz 15 menit lagi. Up to you kawan. Ini bukan acara saya. Saya hanyalah orang yang diundang untuk speak, untuk bicara, untuk ceramah. Ini acara penuh, Haji Sam. Silakan bicara apa yang menjadi program masjid. Karena inamal a'malu binniyat. Imali dunia kakana kata Yesus abadan wa maliyat erotika kakanaka tamutukoda. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati. Nah, coba saya mau tanya. Tadi ada program haji atau apa tadi? Umroh. Haji, ya. Ketika orang melihat ke Mekah dari Madinah Mekah, saya mau tanya. Tujuan orang beribadah ke sana, dia pergi ke tanah suci atau pergi ke Baitullah? Dia datang ke Baitullah. Jadi tujuan manusia Islam hidup adalah pencarian kehidupannya, pelarian hidupnya dalam persoalan dunia, dalam persoalan akhirat. Dia harus datang ke Mas. Dia datang ke Mas Sigi. Dia datang ke masjid. Coba kalau ada pertemuan begini, boleh nggak? Pak Sam bilang, mana 5 juta, mana 2 juta. Kriminal itu Pak. Jadi bukan acara saya, my friend, I'm sorry. Ini acara Bapak. Karena tujuan kita berkumpul di masjid ini, sudahlah kawan. Ada bajingan satu yang sekarang di penjara. Namanya Opa tua ini. Entah masih hidup atau sudah mati, Panji Gumilang. Oh. Masa tidak tahu? Itu kan guru-guru ibu bapak, bukan guru saya. Guru saya sudah banyak mati. Guru saya ahli-ahli teologi ya. Dan neraka semua mereka. Yes. Itu kan guru ibu bapak. Jangan pura-pura nggak tahu. Pemalas saya ceramah kalau begini. Udah panas begini, you tambah bikin panas. Itu guru ibu bapak. Berapa Pak Sam? Dihitung oleh Mabes Polri. Berapa? Pak Sam tahu jumlahnya? 17. Yes, triliun. Diembat oleh Panji Tak Gemilang. Masuk penjara di Komantakin Dekala Muhammadin. Dia pakai bahasa Ibrani. Dia pakai kamuflase. Dia bungkus teorinya dengan bahasa Ibrani. Dia tidak tahu di Indonesia ada ahli bahasa Ibrani. Apa lagunya kemarin? Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom 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 Aleichem. Itu yang betul. Dia salah, nadanya saya yang betul. Awak dari sana. Kalau di bahasa Indonesia kan, itu adalah lagu tentang kemerdekaan, pembebasan orang Israel dari negeri pembuangan. Kalau pulang ke Israel, seluruh bandara Tel Aviv itu lagunya. Saya masih ingat intronya. Avenu Shalom Aleichem. Mungkin dia pernah ke Israel, dia rekam. Sampai Ustadz Abdul Somad sudah salah komentar. Oh, Panji Gumilang ini kerjasama dengan Israel. Ibu bapak, orang Israel itu gak pernah kerjasama dengan bangsa manapun. Amerika adik kuasa. Itu bapaknya Israel. Yerusalem itu anaknya.
American Israel Public Affairs Committee, AIPAC. Nggak pernah ada Israel kerjasama dengan orang manapun, kecuali Israel kerjasama dengan iblis laknatullah. Yes, betul. Mana bisa Donald Trump dengan kemampuan piawai ingin menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Taktik Donald Trump itu cuma di bawah kuku. Israel langsung baca, ini mau memerdekakan Palestina ini. Karena pikiran Donald Trump adalah usaha. Dia pengusaha, dia businessman. Satu. Yang kedua, Israel tahu kakek Donald Trump adalah berkebangsaan Jerman. Donald Trump itu bukan orang Amerika, orang Jerman. Dia cuma dua bersaudara. Satu pilot, pemabuk berat sampai mati karena mabuk. Orang Yahudi tahu. Sudah, stop Donald Trump. Hanya satu periode, nggak bisa kedua periode. Siapapun mau jadi presiden Amerika, di bawah kekuasaan tangan berdarah Islam. Mari. Berapa banyak piala Nobel yang dikuasai Israel dari tahun 2012? 12% dari setiap piala Nobel dalam bidang matematika, fisika, kedokteran, musik, segala macam bentuk sains dan teknologi, semua dikuasai oleh Israel. Berapa banyak dia, Ustaz? Nggak sampai 5 juta. 51% komunitas Yahudi itu berdiam di Amerika, 30% berdiam di Yerusalem. 11% itu pendatang Kristen dan Islam. Di mana dia besar? Amerika. Begitu. Ini bangsa cuma 5 juta di dunia. Tidak punya militer, tidak punya senjata, tidak punya negara, bahkan tidak punya peta kehidupan, tidak memiliki sejengkal pun tanah di dunia ini. Berkah yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, Nabi Yakub. Semalam suntuk Nabi Yakub bermunajat kepada Allah. Dia melaksanakan tahajud, meminta tanda kepada Allah agar Allah memberikan nama dan istilah bagi diri dan keturunannya nanti. Sehari semalam Yakub tidak beranjak dari sajadah sembahyang. Sampai hari ini orang Yahudi, khususnya kaum Yudaisme, tidak boleh memakan pangkal paha lembu dan sapi. Jadi pangkal paha dari atas ini ke bawah sampai dengkul, betis, Yahudi nggak boleh makan. Kenapa, Ustaz? Mengingat nenek moyang mereka sholat tahajud semalam suntuk dan kesemutan. Loh, ini sejarah. Nggak boleh Yahudi makan lembu. Tapi kalau badannya boleh, kepalanya boleh. Untuk pahanya, paha belakang, ketika dia melakukan duduk antara dua itu, dia tidak boleh makan paha. Saya kaget kemarin, ada komentar si kafir mengolok-olok sholat orang Islam. Inilah kalau pendeta terbatas dalam kemampuan ilmu, buta soal Timur Tengah, tidak paham tentang Yudaisme, tidak paham tentang Kristen, tidak paham apalagi tentang itu dia. Gilbert Lumoindong, si kafir. Saya kaget dengar, banyak jamaah yang kirim ke saya, ini Ustaz, ada pendeta yang pandang enteng soal sholat. Dia nggak tahu dari Adam sampai ada Malik, dari Adam sampai Rasulullah, semua menjalankan sholat dengan tertib di hadapan Allah. Nabi Isa sholat nggak? Sholat. Sholat. Nabi Adam saja sholat, Nabi Yakub sholat, Ibrahim sholat. Saya tanya kepada ibu bapak, doa iftitah, niat kita setelah takbir,
Yang ajarkan Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Doa dari siapa itu? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dari Nabi Muhammad atau Ibrahim? Ibrahim. Yang merekam doa itu siapa? Yang merekam pertama Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim? Pernahkah jumpa dengan Nabi Ibrahim? Mustahil. Siapa bilang pernah? Mengantuk kau ini. Bagaimana mungkin ratusan ribu tahun yang lalu, ratusan ribu tahun lalu jumpa. Saya ceramah di Kota Padang. Saya tanya Maulid Nabi. Di dalam Quran surah As-Saff, Nabi Isa mengatakan min ba'di ismuh Ahmad, akan datang seorang bernama Ahmad. Jadi belum datang Nabi Muhammad. Quran surah As-Saff surat 66 ayat yang ke-6 sudah dinubuahkan. Tahu istilah nubuah? Diinformasikan, dirisalahkan akan datang seorang sosok bernama Ahmad. Dalam kamus besar, Ahmad itu Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya, waktu Nabi Isa sampaikan begitu, di Padang saya tanya, Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Belum. Al-Quran sudah datang atau belum? Sudah. Buktinya sampai sekarang ada itu di As-Saff. Sudah. Tapi Nabi Isa menyampaikannya, Nabi Muhammad belumlah. Jangankan Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad juga belum. Apalagi Ibrahim kawan, ente mengantuk ini. Lalu saya bilang, dari mana Nabi Isa tahu akan datang Ahmad itu? Andai kita hitung ya, Isa dengan Musa 3.500 tahun rentang waktunya. Isa dengan Muhammad 576 tahun. Karena Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Muhammad dilahirkan tahun 571, 20 April tahun 571. Berarti jarak waktunya 578 tahun. Dari mana dan siapa yang memberitahukan kepada Al-Masih Muhammad akan datang 578 tahun nanti? Inilah hebatnya Al-Quran. Inilah teori Al-Quran. Dudukkan Islam itu pada konsep teori dulu, benarkan dalam praktik dan sejarah. Baru Anda betul-betul Islam sejati. Ini orang yang mendapat petunjuk, bukan cuma mau kawin. Nanti mentah Islamnya, datang ujian sedikit, lari lagi ke kafir. Karena tidak kuat teorinya. Itu. Jadi saya bilang, di mana Nabi Muhammad pernah ketemu Nabi Isa? Apakah ada datua kita dari Padang yang memberitahukan? Waktu itu saya ceramah di Kota Padang. Tidak mungkin lah Ustaz. Wah, memang pintar orang Padang ini. Tidak mungkin lah. Ya bagus lah kalau tidak mungkin. Saya kira Bapak akan bilang, oh pernah Ustaz, Nabi Isa pernah ketemu makan dengan Rasulullah di rumah makan Takanajuwo. Dan kadang-kadang cerita kawan. Ya, susunan itulah yang membenarkan. Saya tanya kepada ibu bapak, doa siapa itu? Doa yang diajarkan Ibrahim, Mawa Musa dalam Quran surah Al-A'la. Jadi penggenapan surat Ibrahim, su'ub Ibrahim sampai kepada Taurat Musa, Injil, Zabur sampai kepada Al-Furqan disempurnakan teorinya menjadi lengkap namanya Al-Qur'an. Kita boleh puasa 30 hari 30 malam. Itu ibu bapak. Sekarang kita sudah khatam puasa. Khatam Ramadana summa ja'abadahu bisawal. Sawal sekarang. Berapa hari ke berapa? 30 Syawal. Besok kita masuki peringatan Jul Qaidah. Setelah Jul Qaidah, Jul Hijjah. Himayatan lil hajj wa sadaqah wa'dah
alladzi jahada billahi haqqa jihadi wa badala juhda. Jadi itu ibu bapak. Jangan panjang-panjang saya ceramah karena ini ada pencarian dana. Dan yang kedua ibu bapak mesti tahu, saya memang tidak tahan panas. Iya, makanya saya masuk Islam. Aduh. Ya, nanti ini ada ajang pencaharian dana. Silakan ibu bapak berimpak sebanyak-banyaknya, insya Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya tak panjang lebar ceramah, ya. Bantu saudara-saudara kita, infakkan harta kita, habiskan semuanya. Insya Allah kita di Indonesia habis bagaimanapun tetap masih ada, karena masih kuat. Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bantu saudara-saudara kita, ya. Saya tidak panjang lebar. Sehari ini saya ceramah terus dari sholat subuh, dan kondisi saya ibu bapak tahu bukan dalam kondisi sehat. Saya kurang sehat. Ini pun sudah nampak sudah ngos-ngosan. Insya Allah. Satu saja saya minta, doakan kami terus untuk berjuang berdakwah. Ya, doakan kami. Saya dan istri akan kembali. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak ini dapat menyalurkan dana dengan sebaik-baiknya nanti di Palestina. Ibu bapak percayakan itu atas apa yang kami sampaikan. Yahya Waloni ini bukan orang sembarang juga orang panggil untuk ceramah. Saya selama ini ibu bapak tahu tidak pernah ada konsep mengibarkan bendera Islam. Karena perjuangan kami untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Beruntung antum bisa panggil saya, bawa saya ke sana kemari untuk berdakwah. Biasanya saya berdakwah cuma dengan istri anak. Kami bukan NU, kami bukan Muhammadiyah, kami bukan Naqsabandiyah, kami bukan Al-Wasliyah. You kunut, saya aminkan di belakang paling lama. You tidak pakai kunut, lebih cepat, lebih bagus. Jadi saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, saya Islam. Saya tidak pilih itu, kunut tidak kunut, enggak. Yang penting saya Islam. Jadi saya bukan membawa organisasi Islam, but struggle for Islam. Perjuangan kami untuk Islam, apalagi untuk Palestina. Sudahlah ibu bapak, sudah gak ada harapan hidup di sana. Infrastruktur sudah rata, bangunan-bangunan sekolah, anak cucu kita nggak bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya dalam metode didaktik untuk mencapai keilmuan dalam tingkat pendidikan. Coba kalau infrastruktur dibangun 10-15 tahun ke depan, bagaimana generasi yang sekarang? Ketinggalan pendidikan. Jadi kita berdoa saja. Kemarin kita semua pilih Anies Baswedan kan? Iya, kelihatan di muka ini. Iya. Kita kalah, saya juga pilih Anies Baswedan, Anies kalah. Yang menang adalah Gemoy. Gemoy. Jadi kalau Anies kalah, Gemoy yang menang, hanya satu sasaran harapan kita. Sesuai dengan gengsinya orang Palestina. Tidak mau dibela oleh Cina, tidak mau dibela oleh Jerman, tidak mau dibela oleh Belanda, Amerika, Turki, Rusia. Orang Palestina hanya ingin saudaranya Indonesia. Jadi bilang kepada Gemoy nanti, Jokowi turun, Prabowo, Jenderal, singkirkan dulu makan gratis, susu gratis, bawalah bendera Palestina di tengah kerumunan masyarakat Palestina dan Israel, kibarkan bendera itu, teriak, kami bangsa Indonesia menginginkan Palestina merdeka hari ini. Para diplomat yang ada di Timur Tengah pasti akan membangun lobi dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah, Eropa dan Amerika, karena Indonesia sudah memulai. Ibu bapak, saya bukan seorang diplomat, tapi giroh daripada saudara kita di Palestina itu hanya menginginkan Indonesia. Jadi kalau ada yang di sini bertanya-tanya, kenapa ya kok lama sekali Palestina merdeka? Bukan Palestina lama merdeka, dia nggak mau kecuali Indonesia. Coba tanya langsung ke sana. Coba, dari tahun 78 konflik ini tidak pernah berkesudahan, tak pernah habis,
tak pernah bertepi, mengharap orang-orang di sana. Informasinya belum tentu A1. Banyak yang datang dari Timur Tengah ke Indonesia, bicara di YouTube, bicara di media mainstream, televisi, justru menghina Hamas. Hamas itu terafiliasi, terkontaminasi dengan komunis. Orang ngajar betul itu, munafik semua itu. Hamas itu adalah orang-orang yang tidak hafal Quran. Bohong mereka itu. Ini dia. Dihembuskan di Indonesia. Jadi kelompok munafik ini lebih bahaya daripada kafir. 1000 kafir kita lawan. Di sebelah sini ada Simanjuntak. Pengurus masjidnya juga Simanjuntak. Tapi kita tahu di sana Matius Simanjuntak, di sini Abdullah Simanjuntak. Kita tahu mana Simanjuntak yang Islam, yang Abdullah lah. Yang Matius pasti kafir. Sudah tahu. Awas. Yang bahaya ini, yang di dalam kita ini, sholat berjamaah bersama, tikam dari dalam. Musuh dalam selimut. Kata Adolf Hitler, munafik itu bagaikan lalat di atas feses. Dia berputar-putar di atas feses, di atas tai. Yang dia makan adalah tai. Pemakan tai banyak di negara ini, terutama di Timur Tengah sana. Coba lihat, begitu mau dibantu Palestina, Mesir tutup pintu. Dari sulit, memang susah. Kalau Prabowo turun, Allahu Akbar. Ada kemungkinan, mungkin tidak 100%, tapi 85% pasti merdeka. Karena Cina pasti akan bangun infrastruktur di sana. Cina sudah siap, begitu. Tapi Indonesia ini, makanya saya sangat sesali sekali Anies nggak jadi presiden. Kalau Anies yang jadi, Allahu Akbar, mungkin beliau prioritas ke sana urus Palestina. Jadi kalau kita terus berbulat cari bantuan begini, berapa yang kita dapat? Betul apa betul? Tapi walaupun berapa ini Bapak, tetap 1 rupiah yang kita berikan ke sana dimakan oleh anak-anak kecil di sana gorengan, insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita di yaumil akhir. Darah mereka yang tertumpah terhapuskan dengan nilai yang kita berikan melalui nominal rupiah. Bahkan batasnya cuma $1.000, 14 atau 15 juta sehari. Bantu. Ada berkelebihan harta, ibu bapak bantu. Saya kira itu. Ini saya mau dengan istri mau langsung ke laundry. Tak ada lagi baju yang bersih. Jadi saya dan istri akan keluar dulu. Kami tidak terbiasa membebani orang. Kami bekerja secara profesional, berdakwah, bertanggung jawab atas hidup dan perjalanan dakwah kami. Mudah-mudahan doa kita bersama, Palestina segera merdeka, Israel tercerai-berai, Zionis laknatullah tak punya tempat lagi di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal